hu ahad, hu ahad. Ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'ala lima yurid, aghnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa, ya Mughni ya Fatah ya Basit ya Wahab, ya Rahman ya Wasi, ya Raja qalima yurid, as'aluka rizqan kasira wa ginaan wa wasi'an wa midroran wa mubarakan, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in, ya Wadud ya Fa'ala lima yurid, bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa, Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wa la taqilna ila nufusina wa la ila ahadin min khalqika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'in, Wadudu ya Fa'ala lima yurid, agni bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa, ya Allahumma arzuqnal qurba bila balain wa as'aluka lutfan wa aunan wa ridhoan, Allahumma asgil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika, ya Ghani Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid, agni bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudo'afatiha wa nuril barakati wa
sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi'u ya Muhid ya Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid aghnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi'u ya Muhid ya Rahim ya Wadudu ya Fa'ala lima yurid aghnini bihalalika anharomika wa bifadlika aman siwa wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis syai'ulahumul fatihah ar-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar Baitihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa kitab Nawadir insyaallah lil Imam Qalyubi wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, baik yang kita ucapkan doa itu pada waktu sholat kita, ba'da sholat kita, setelah sholat kita, maupun ucapan atau di hati kita yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mencurahkan kepada kita rahmatnya, rezeki yang mencukupi, kasih sayang dalam hidup ini dari Allah Azza wa Jalla. Sembari kita berdoa, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridho. Ya Allah, berilah kami kelembutanmu, aunan pertolonganmu, war ridho dan ridhomu ya Allah dalam hidup ini. Berikan kami selalu kemampuan untuk bersandar kepadamu ya Allah dalam hidup ini. Semoga Engkau hilangkan segala beban-beban kesusahan hidup kami, Engkau angkat segala penyakit kami, Engkau hilangkan kenestapaan dalam hidup ini, kesunyian dalam kesusahan kami. Amin ya rabbal alamin. Dalam Sirul Asrar di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini tadi kita kepada zikir sir ya. Nah, nice. Sudah ketandai. Pibayani taharah. Kita berbicara tentang taharah. Taharah ini ada dua dalam agama kita. Taharah dalam arti johir, taharah dalam arti batin. Taharah itu artinya bersuci. Jadi pelajaran bersuci ini ada di dalam Al-Quranul Karim, ada di dalam pelajaran hadis Nabi SAW, dan bagaimana ulama menyimpulkan tentang taharah itu.
Toharah itu kita fikih mengajarkan bagaimana bertaharah. Orang bertaharah bersuci itu pasti ada alatnya. Alat suci taharah itu kalau kita biasanya dengan air, ya kan, dengan air yang suci mensucikan, ya kelak, air suci mensucikan. Misalnya taharah yang pertama kita membuang najis. Jadi orang membuang najis itu taharah namanya. Membuang kotoran-kotoran di tubuhnya itu adalah namanya adalah taharah. Makanya bab BAB, bab apa tuh berak, bab kencing itu di bab taharah. Jangan dicari bab sholat, nggak ada, ya lah. Tapi babnya di situ. Bagaimana kita bertaharah mensucikan dengan air yang suci? Kenapa? Kenapa sudah suci yang suci mensucikan lagi? Contohnya air teh itu suci enggak? Suci, makanya kita minum. Tapi dia tidak bisa mensucikan. Misalnya kita berwudu dengan air teh, sahkah wudu kita? Tidak sah. Tapi kalau membuang najis sah enggak? Iya, dalam arti johir terbuang aja, tapi tidak sempurna yang mengakibatkan tidak sah. Maka kita dengan air yang suci mensucikan dan seterusnya. Baju yang kotor kita suci. Ini hebatnya dalam agama kita ini. Ibu-ibu kalau mencuci tahu itu. Kotoran dibuang, jetnya harus tidak ada. Mbah jetnya kadang-kadang tuh masih dicium lagi bulah. Ajar ibu, dicium ibu pakaian. Oh masih ada baunya jar. Dicuci lagi, dihilangkan lagi. Dalam mazhab Syafi'i air jangan mustamal. Jadi setelah mencuci sudah bilas-bilasan yang terakhir itu jangan mustamal, air yang mengucur. Jadi kalau pertama itu tidak apa-apa, kemudian yang terakhir itu air yang tercecer, air yang mengalir bahasanya. Nah itu bersuci. Kita berwudu. Nah ternyata taharah kita itu masuk unik juga. Kalau kita kencing baul, kita membasuh tempat keluar kalau bisa tempatnya juga dipikirkan, jangan asal bakancing aja ya Allah. Kuitan retan guring dikencingi. Nah kenapa waktu kita kakanak ya Allah. Iyalah kita kadang tidak tahu, tapi sudah dewasa kita mengerti tempatnya WC misalnya, kita jangan kencing sembarangan di jalan. Paloi singgah di jalan nak kami, nak kolu sungai singgah, bekancing ada pina pohon, pina gonol pohon besar kencingnya, sekalinya ada di situ nenek-nenek duduk, maka paloi ini sekali bekami pulang lawan kantutnya, jar nenek, kencing sembarangan nih kada tahu orang duduk, sudah bekantut, sudah kencing berbau, kada berbasuh, bekantut pulang janin itu. Soalnya Palu menjawab, dasar jawab Palu ini kada beradab lah. Nya nang kayak itu aja. Hujan tuh rajin lawan guntur-gunturnya aja. Mau kemana kalau Palu ini? Nah, ini kacaunya. Ya tidak mengerti taharah. Makanya Nabi beradab kencing jangan di air yang tenang, jangan kencing kepada lubang-lubang. Kalau bisa ada WC baru kita kencing, ada kecil. Diatur. Ya lah, diatur kencing. Bekantut juga diatur juga ya lah. Seterusnya kita basuh muka. Tapi anehnya dalam Islam ketika kita kentut nang dibasuh muha, iyalah tangan, iyalah ketika kita mau sembahyang, batal sembahyang kita kalau kita kentut waktu sembahyang. Nah batal sembahyang kita. Maka sudah kita turuti saja. Itulah taharah dalam agama kita. Nah anehnya ketika kita berjunub kita disuruh mandi, gusla, mandi, ya kan? Padahal apa ada kotoran tahinya ndak ada, najis ndak ada, tapi itulah di dalam agama kita turuti. Itu namanya taharah johir. Johir artinya mensucikan. Namun ternyata dalam Islam itu bukan hanya mensucikan johir, bukan hanya mensucikan apa yang terlihat dari suatu kotoran atau najis, tapi juga yang diperlukan adalah mensucikan hati kita. Bagaimana mensucikan hati kita? Faqala al-musannifu rahimahullah,
Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, at-toharatu ala nau'aini. Toharah itu ada dua perkara, toharatul zahir wa toharatul batin. Toharah itu ada taharah jahir, membersihkan yang jahir, yang terlihat, wa toharatul batin, dan membersihkan yang batin. Nah, wudu berarti wudu johir, ada wudu batin juga nanti. Mandi johir dan mandi batin. Wajahir pabima syariah, yaitu dengan tata cara di dalam syariah. Biasanya menggunakan alat namanya air, bila tidak ada air dengan tanah. Wa amma taharatul batin, adapun taharah batin, mensucikan hati, membersihkan batin yang tidak terlihat pada diri kita agar kita diterima oleh Allah, ialah pabi taubati, dengan sering melakukan taubat kepada Allah aja. Taubat, siapa taubat? Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Bu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Waktu bertetapas ke buaya enggak apa-apa, apalagi waktu habis sembahyang. Astagfirullah 3 kali bareng dibaca, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Boleh juga bagus lagi, wa atubu ilaih. Aku memohon ampun padamu ya, wa atubu ilaih. Kalau perlu sembahyang taubat 2 rakaat. Kalau tidak bisa juga seminggu sekali barang di majlis taklim sembahyang taubat, ada habis maghrib lah, habis sholat maghrib. Sembahyang taubat 2 rakaat seminggu sekali barang. Mengkara kawa pengguru sebulan sekali lah, boleh aja. 2 minggu sekali boleh, bagus lagi. Sholat taubat. Nah, kenapa jadi kita lakukan? Karena minta ampun, karena itu membersihkan hati kita. Nah, itu taharah. Kalau bisa setiap waktu, karena dosa kita kan macam-macam. Jadi ternyata 2 manfaat taharah itu. Salah. Apa? Tobat itu 2 manfaat. 1, tobat itu minta ampun dari dosa supaya hilang dosa. Yang kedua, membersihkan hati dia. Watasfiyati, hidup bersuci, wasuluki tariqi, dan jalan pada orang yang di jalan tarekat menuju Allah aja wajalla. Jadi kalau masuk makna tarekat itu berarti mendekati Allah. Faijan qadal wudu asyariah, apabila lepas atau batal wudu syariah, yakrujun najas, seperti mengeluarkan najis, yajibu tajidul wudu'i. Nah, kalau bisa jerseh nang paling bagus hidup itu bila batal wudu, bila batal wudu. Nah, ini ngalibana melakukan lah itu johir gitu, tapi sulit dia melakukan dah. Bila batal bakantut kah wudu, tersentuh wanita wudu, apalagi bila kencing habis itu berwudu. Cara melatihnya nggak usah langsung harus gitu, nggak usah sekali-sekali pas di majelis kah duduk wudu ya lah. Bila apa nanti hendak membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran dibuka berwudu dulu ya lah. Nah, berwudu. Nah, model melatih ke tertentu. Bisi bini hendak berhubungan dengan bini wudu dulu. Nah, itu melatih. Pernah lah Bu, kayak itu abahnya Bu, wudu dulu. Nah, ya lah. Jadi wudu. Kena akhirnya terbiasa, kena akhirnya semuanyaan wudu terus. Iya. Bingung malaikat, cahayanya lebih bercahaya dari kita lah jauh malaikat. Betul. Malaikat tidak tahu dengan wudunya. Masya Allah. Ini hitung aja bisa mencatat wudu berpahala kalau bisa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jadadal wudu'a jadadallahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, maksudnya bila batal wudu pulang, jadadallahu imanahu, maka imannya diperbaharui Tuhan, imannya dibaiki Tuhan terus, imannya dibagusi Tuhan terus, ditingkatkan Allah imannya. Nah, ini jadi kalau bisa mengamalkan bagus benar.
Mudah-mudahan titikan airnya itu bukan hanya dosa aja keluar, tapi juga penyakit-penyakit di tubuh kita hilangan. Nah, makanya rajin kan mbah wudu tuh, mbah nu apa habis wudu nih anu guru ajar ulun pengantutan ban ajar ya lah, mbah wudu pekantut paksa wudu pulang pekantut pulang ya dasar setan jar. Itu nang keluar tuh setannya. Itu yang keluar tuh adalah setan, dan mudah-mudahan maknanya juga penyakit. Kalau di dunia kedokteran, kentut itu membuang penyakit, gas yang dibuang, gas di dalam tubuh, gasnya dia menjadi asam lambung, menjadi kentut. Nah, mudah-mudahan pian pengantutan. Lah, nah ada bapak pengantutan tapi terbuang penyakit, masya Allah. Anu boy, bini Palu ini bekantut, rupanya kedengaran Palu di kamar bekantut, dengaran Palu jo Palu itu kajut jo Palu ini dengar kantut bini nih, batu jar siapa nih? Kenapa jar bini? Bau harum gaja bini, cocok jo bini ini bau harum gajar. Kada jo Palu, mbah pangjar. Tahan lama kah? Ya. Tahan lama aja paling. Import aja anu kah dari import iya importnya tuh tahan lama aja paling. Aduh. Nah, Mbak, kantut tuh ada nang bunyi nyaring, ada nang kada berbunyi. Sama aja kentut juga ngarannya. Lah, semuanya membatalkan. Kesimpulannya kita harus tahu salah satu hal untuk memahaminya, taharah sudah kita pelajari, taharah zahir, taharah batin ialah taubat kepada Allah. Maka makin sering kita bertobat kepada Allah, berarti kita mengulang-ulang wudu batin kita, ya kah? Berarti kita mengulang-ulang wudu. Jadi taharah batin itu seperti wudu pada batin ialah bertobat kepada Allah. Ucapannya seperti ucapan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau bisa nanti waktu berwudu, amalannya adalah membasuh muka, tangan, nilai astagfirullah, langsung johir dan batin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya, bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun Nabi, salamun alaikan Nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatan Nabi. Salamun Nabi, salamun alaikan Nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin Nabi. Kesejahteraan padamu Nabi, kesejahteraan padamu Nabi, sungguh aku kembali padamu untuk penghormatan Nabi. Salamun Nabi, salamun alaikan Nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin Nabi. Salatullahi alaika, ya Rabbi sholli alaika, akramuka bi sholati wassalami salamun alaih. Salawat Allah padamu, wahai Rabbi berilah salawat kepadamu. Aku muliakan engkau dengan salawat serta salam padamu. Salamun Nabi, salamun alaikan Nabi, laqad utu ilaika
liulkiya tahiyatin nabi indama ahzanu a'udu ilaika bisolati alaika ma'al asdiqa illadzi na yuhibunaka sholla alaihi. Saat ku sedih ku kembali pada